Baik anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pembelajaran, minta tolong ketua kelasnya dipimpin untuk doa bersama. Silakan ketua kelas. Sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Ya, terima kasih. Untuk hari ini, adakah yang tidak hadir di kelas ini? Oke, Ibu absen dulu ya. Siapa yang tidak hadir? Yang tidak hadir siapa? Amelia Vera, kenapa? Sakit. Oke, terus yang lain? Adit kenapa? Dispen. Oke. Yang lain ada lagi? Hol Bahri. Ya, Hol Bahri kenapa? Sakit juga. Oke, terima kasih anak-anak. Sebelum pembelajaran dimulai, Ibu ingin menyapa kalian terlebih dahulu. Tetap semangat ya kalian untuk belajar ya anak-anak. Ya, oke. Semuanya sehat? Sehat. Ya. Untuk itu sebelum pembelajaran dimulai, saya ingin memberikan salam semangat pagi. Ya, siapa yang bisa memimpin untuk semangat pagi? Tio? Ya, oke, silakan Tio dipimpin untuk semangat paginya. Kita sama-sama ya, yang semangat, yang kompak ya, anak-anak ya. Ya. Oke, silakan Tio. Semangat pagi. Siap pagi. Oke, tepuk tangan untuk kita semuanya. Baiklah anak-anak, pada pembelajaran kali ini masih ingat dengan materi yang kemarin kita membahas tentang apa? Tentang teks laporan, ya, teks laporan hasil observasi atau yang biasa disingkat dengan teks LHO. Ya, oke. Pernahkah kalian membaca teks laporan hasil observasi anak-anak? Pernah, ya. Apa sih yang kalian ketahui tentang teks laporan hasil observasi? Ya. Saya Bu. Oke. Teks laporan hasil observasi adalah suatu teks yang berfungsi untuk menjelaskan informasi tentang suatu objek yang telah diamati. Iya, oke, bagus sekali. Jadi, teks laporan hasil observasi adalah teks yang berisi menjelaskan tentang pengamatan hasil pengamatan dari suatu objek. Oke, masih ingat dengan struktur teks laporan hasil observasi ada berapa anak-anak? Ada 3. Oke, sebutkan apa saja. Yang pertama, pernyataan umum. Kemudian yang kedua, Deskripsi bagian. dan yang ketiga, deskripsi manfaat. Oke, bagus sekali. Nah, selain struktur itu ada juga kaidah kebahasaan. Siapa yang bisa menyebutkan kaidah kebahasaan dalam teks laporan hasil observasi? Iya, oke, silakan. Satu, menggunakan verba relasional. Iya, betul. Kemudian, Menggunakan verba aktif untuk menjelaskan perilaku. oke, betul. Jadi kalian sudah paham semua ya mengenai materi teks laporan hasil observasi dalam menganalisis isinya, menganalisis struktur, serta menganalisis kaidah kebahasaannya. Sudah paham semuanya ya? Ya. Jadi berikutnya, jika kalian ada mengerjakan tugas LKPD, kira-kira bisa apa tidak kalian mengerjakannya dalam menganalisis teks laporan hasil observasi? Bisa? Iya, oke, bagus sekali. Anak-anak, selanjutnya sebelum kita menganalisis, memahami tentang struktur teks laporan hasil observasi, Ibu ulas kembali tentang pengertian dari teks laporan hasil observasi. Ya. Nah, apa sih teks laporan hasil observasi itu? Tadi sudah disampaikan bahwa teks laporan hasil observasi adalah suatu teks yang berisi dari hasil pengamatan suatu objek. Ya, oke. Kemudian selanjutnya ada struktur teks laporan hasil observasi. Ada 3, pernyataan umum, deskripsi bagian, dan deskripsi manfaat. Oke. Kalau pernyataan umum itu membahas tentang
hal apa yang diceritakan. Jadi kalau kita mau mengobservasi sapi misalkan, nah itu berarti berada di pernyataan umum bahwa saya di sini akan mengobservasi sapi dengan nama Latin ini. Ya, itu namanya pernyataan umum. Selanjutnya adalah deskripsi bagian. Nah, dalam deskripsi bagian itu memuat tentang ciri-ciri dari laporan hasil observasi. Ya, misalkan membahas tentang sapi, berarti ya ciri-cirinya, habitatnya, cara perkembangbiakannya, makannya juga bagaimana, itu semuanya dijelaskan dalam deskripsi bagian. Kemudian yang terakhir ada deskripsi manfaat. Nah, ini menjelaskan tentang manfaat dari objek yang kita amati. Ya, misalkan kita mengamati atau mengobservasi sapi. Nah, berarti kan manfaat dari sapi. Apa kira-kira manfaat dari sapi? Sebagai susu katanya. Oke, kemudian selain dari susunya yang bisa dimanfaatkan apa lagi? Dagingnya ya. Kemudian selain daging dari kulitnya. Jadi semua tubuhnya mulai dari atas sampai dengan bawah itu semuanya bisa dimanfaatkan. Nah, ini tentang struktur. Kemudian yang selanjutnya ada kaidah kebahasaan ya. Kaidah kebahasaan yang pertama adalah verba rasional, kemudian verba aktif, kalimat definisi, kalimat simpleks dan kompleks, serta yang terakhir ada frasa nomina. Ya, oke. Untuk selanjutnya, nah, gambar apa ini anak-anak? Lidah buaya. Pernahkah kalian mengamati objek lidah buaya? Pernah ya, paling enggak kan sekali seumur hidup kalian pernah bertemu dengan yang namanya tanaman lidah buaya. Nah, sekarang Ibu bertanya, kira-kira dari tanaman lidah buaya yang sudah kalian temukan, ciri fisiknya bagaimana? Berduri, oke. Kemudian dari warnanya? Berwarna hijau. Kemudian berlendir, betul sekali. Kemudian apa lagi? Apa? Oh, baunya nggak enak ya? Ya, berbau anyir ya, berbau tidak enak ya. Kemudian kalau dari manfaatnya anak-anak, kalau dari manfaatnya, ada yang tahu untuk apa lidah buaya? Ya, memanjangkan rambut, oke, boleh lagi. Jadi memberikan vitamin untuk rambut ya, maka rambutnya bisa cepat panjang. Oke, yang lain untuk kulit misalkan. Melembabkan, betul sekali. Ya, itulah manfaat dari lidah buaya. Nah, selanjutnya Ibu punya satu teks laporan hasil observasi yang berjudul lidah buaya di situ. Ya. Siapa yang ingin membacakan? Coba. Yang deret depan ya. Siapa yang ingin membacakan? Coba silakan. Tio. Ya, tolong dibacakan Tio. Lidah buaya merupakan satu di antara tanaman yang sering dijadikan tanaman hias. Tanaman ini tumbuh subur terutama di daerah tropis dengan tanah yang gembur. Tanaman dengan nama Latin aloe vera ini juga menjadi satu di antara tanaman yang sering digunakan sebagai bahan baku industri obat hingga kosmetik. Lidah buaya memiliki daun dengan bentuk lebar dan meruncing. Iya, oke, sudah. Stop. Ya. Baik anak-anak, tadi kalian sudah membaca tentang teks laporan hasil observasi lidah buaya. Nah, coba kita analisis strukturnya ya. Yang pertama ada pernyataan umum. Nah, pernyataan umum itu ada di paragraf yang pertama ya. Alasannya kenapa kok itu dinamakan pernyataan umum pada laporan hasil observasi tersebut? Karena menjelaskan informasi umum dari objek lidah buaya. Jadi yang akan dijelaskan adalah lidah buaya, kemudian nama latinnya apa ya. Kemudian hidupnya di mana? Nah, itu ada di dalam pernyataan umum. Selanjutnya yang kedua ada deskripsi bagian. Ini terdapat di paragraf keberapa? 2, 3, dan
4 ya. Alasannya kenapa kok paragraf 3 paragraf itu dinamakan deskripsi bagian? Karena menjelaskan rincian hal yang dibicarakan dari tanaman lidah buaya. Jadi dijelaskan ciri-cirinya. Oh, lidah buaya ini ukurannya sekitar 25 sampai 50 cm. Kemudian terdapat duri, ya, berwarna hijau, teksturnya berlendir, ya, ada agak padat dan berlendir. Nah, itu ada di dalam deskripsi bagian. Kemudian yang terakhir anak-anak ada deskripsi manfaat. Nah, itu menjelaskan manfaat dari tanaman lidah buaya. Ada di paragraf keberapa? 5 dan 6 ya. Apa manfaat dari tanaman lidah buaya? Melembabkan kulit. Benar, tadi sudah disampaikan dapat melembabkan kulit. Kemudian untuk menutrisi rambut, ya itu tadi sudah dijelaskan di teks laporan hasil observasi. Ya, oke anak-anak. Nah, selanjutnya setelah struktur, nah kita ke kaidah kebahasaan. Ada berapa kaidah kebahasaan? 5. Ada 5 ya, oke. Yang pertama ada verba relasional. Ya, verba relasional ini terdapat di kalimat yang mana anak-anak? Pada di kalimat lidah buaya merupakan satu di antara tanaman yang sering dijadikan tanaman hias. Ya. Selanjutnya ada verba aktif, ya ini tanaman ini hidup di daerah tropis dan mampu bertahan di tanah yang kering karena daunnya menyimpan banyak cadangan air. Ya, anak-anak, kita sudah membahas tentang kaidah kebahasaan. Nah, selanjutnya, oke, kita lihat di sini. Nah, menganalisis isi, struktur, dan kaidah kebahasaan. Nah, anak-anak tahu ini buah apa? Tahu. Iya, tahu buah manggis. Ya, betul. Pernah ya makan buah manggis? Pernah. Oke. Nah, dari buah manggis ini untuk ciri fisiknya, coba kita lihat ciri fisik dari buah manggis. Bulat, benar. Kemudian kulitnya berwarna ungu, ya. Kemudian dalamnya buahnya putih, ya. Rasanya bagaimana? Manis, asam, ya, betul sekali, manis, asam. Nah, untuk manfaatnya, tentunya kan buah manggis banyak mengandung vitamin C, ya, vitamin C yang kaya dengan antioksidan. Oke, anak-anak. Nah, selanjutnya, kalian akan mengerjakan LKPD nanti yang akan Ibu bagikan, ya. Jadi nanti tugas ini dikerjakan secara berkelompok. Satu kelompok dibagi menjadi 5. Satu kelompok anggotanya 5 anak, ya. Tugasnya ngapain? Sesuai dengan perintah yang ada di LKPD nanti, kalian akan menganalisis isinya, menganalisis struktur, dan menganalisis kaidah kebahasaan yang ada di dalam teks laporan hasil observasi. Nah, itu nanti kalian diskusikan dengan teman-temannya. Ya, kira-kira nanti pernyataan umumnya ini ada di paragraf keberapa, kemudian deskripsi bagian ini ada di paragraf keberapa, itu nanti diskusikan dengan anggota kelompoknya. Nah, untuk hasilnya anak-anak, nanti kalian akan membuat scrapbook, ya, akan membuat scrapbook sekreatif kalian, ya. Jadi nanti akan Ibu sediakan beberapa kertas, lem, dan gunting alat-alatnya. Kalian bisa membuat scrapbook sekreatif kalian. Begitu ya, paham ya dengan tugas LKPD-nya ya? Paham. Oke, bagus sekali. Untuk LKPD ini ada penilaian nanti yang harus kalian penuhi. Yang pertama adalah penilaian
menganalisis struktur teks laporan hasil observasi. Jadi mulai dari ketepatan strukturnya, ketepatan kaidah kebahasaannya, itu nanti akan yang dijadikan penilaian. Kemudian yang kedua adalah penilaian kerja kelompoknya, ya. Kalian aktif dalam mengerjakan tugas, kemudian aktif di dalam diskusi, itu juga jadi nanti satu penilaian. Kemudian yang terakhir adalah penilaian presentasi. Ya, jadi nanti ada yang presentasi, kemudian Bu Ari nilai dalam hal ketepatan hasilnya dan juga kejelasan suaranya. Begitu anak-anak untuk penilaiannya. Kira-kira paham ya untuk penilaian pada LKPD ini nanti? Paham. Ya, oke, terima kasih. Anak sudah dapat kelompok masing-masing ya? Oke, ya. Satu kelompok anggotanya 5 anak dan satu kelompok beberapa kelompok ini ada yang 5, ada yang 4 ya. Oke. Di sini Ibu akan memberikan nama ini untuk kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 dan kelompok 5. Ya, oke. Nah, untuk tugas kalian sesuai dengan yang di LKPD, jadi kalian menganalisis isinya, struktur dan kaidah kebahasaan dari teks laporan hasil observasi Manggis ya yang sudah kalian dapatkan, LKPD yang kalian dapatkan. Oke, silakan kalian diskusikan anak-anak. Ya, bagaimana untuk scrapbooknya? Sudah ya? Oke. Sudah ketemu untuk strukturnya? Sudah, iya. Nah, pernyataan umum ada di paragraf keberapa? Ada di paragraf Ke-1, oke. Ya, ini sudah benar alasannya. Deskripsi bagian, oke, benar. Kemudian coba saya lihat untuk yang kaidah kebahasaan. Kaidah kebahasaannya, oh iya, oke. Ya, oke, bagus, sudah bagus hasilnya. Kelompok ini bagaimana? Ini laporan hasil observasinya apa tadi? Lidah buaya. Oke, ini scrapbooknya ya. Oke, tinggal nempel-nempel. Oke, silakan ditempel dulu. Sudah bagus. Nah, ini strukturnya pernyataan umum ada di paragraf keberapa? Oke, benar. Deskripsi manfaatnya ada di paragraf ke-5 dan 6 ya. Coba Bu Ari lihat yang kaidah kebahasaan. Oke, sudah benar. Ini kalimat definisinya. Oke, sudah bagus ya? Ya. Oke, sudah bagus. Ini scrapbooknya ya? Ya. Laporan hasil observasinya apa? Manggis ya, laporan hasil observasinya. Oke. Kemudian, benar. Coba Ibu lihat untuk strukturnya. Ya, kaidah kebahasaannya coba saya lihat sudah benar apa belum? Ya, sudah bagus. Oke. Betul. Oke. Ya, bagus sudah.
Ya, anak-anak, kalian tadi sudah selesai kerja kelompoknya, diskusinya dalam menganalisis laporan hasil observasi manggis dengan laporan hasil observasi lidah buaya. Ya, masing-masing kelompok sudah membuat scrapbook, hasilnya sudah bagus-bagus scrapbooknya. Kemudian hasil analisisnya Bu Ari lihat tadi sudah benar semuanya. Ya, sekarang Ibu minta perwakilan setiap kelompok untuk mempresentasikan hasil pekerjaannya. Coba siapa dulu yang mau mempresentasikan, silakan. Oke, ya, ayo silakan, ayo sini. Silakan dipresentasikan. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Ayu Landari, saya dari kelompok 1. Di sini saya akan mempresentasikan teks laporan hasil observasi tentang buah manggis. Yang pertama yaitu ada struktur teks pernyataan umum, paragraf ke-1, alasan karena menjelaskan informasi umum dari objek buah manggis. Yang kedua ada deskripsi bagian, paragraf kedua dan 3, alasan menjelaskan rincian hal-hal yang dibicarakan dari buah manggis. Yang ketiga ada deskripsi manfaat, paragraf ke-4 dan 5, alasannya menjelaskan manfaat dan kesimpulan dari buah manggis. Selanjutnya yaitu ada kaidah kebahasaan. Yang pertama yaitu ada verbal relasional, kalimatnya yaitu manggis Garcina magostana merupakan salah satu tanaman buah asli Indonesia. Manggis adalah sejenis pohon hijau abadi dari daerah tropika yang diyakini berasal dari Kepulauan Nusantara. Yang kedua yaitu ada verbal aktif. Kalimatnya yaitu manggis menyimpan berbagai manfaat yang luar biasa bagi kesehatan atau biasa disebut sebagai pangan fungsional. Yang terakhir yaitu ada kalimat definisi. Kalimatnya yaitu manggis adalah sejenis pohon hijau abadi dari daerah tropika yang diyakini berasal dari Kepulauan Nusantara. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian semuanya sudah menyimak presentasi dari salah satu kelompok kalian. Oke. Kemudian hasilnya bagaimana? Untuk strukturnya sudah benar ya? Tadi yang untuk kelompoknya Ayu sudah betul untuk strukturnya? Betul. Oke, sudah bagus. Kaidah kebahasaannya apakah sudah benar? Benar ya. Kemudian untuk isi yang dibicarakan adalah tadi disampaikan menceritakan tentang buah manggis. Sudah benar ya? Sudah benar ya. Oke, bagus sekali, tepuk tangan untuk kelompoknya Ayu. Anak-anak, untuk berikutnya presentasi dari kelompok selanjutnya. Ya, kelompok selanjutnya siapa yang ingin mempresentasikan? Silakan. Ya, oke, silakan Akmal untuk mempresentasikan. Sebentar, Akmal ini laporan hasil observasinya apa tadi? Lidah buaya. Ya, oke, silakan Akmal untuk mempresentasikan hasil pekerjaannya. Saya Wali, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Akmal Raditya dari kelompok 2. Di sini saya ingin menjelaskan tentang hasil struktur LHO lidah buaya. Untuk pernyataan umum paragraf 1, alasannya itu karena menjelaskan informasi umum dari objek lidah buaya. Untuk deskripsi bagian paragraf 2, 3, dan 4, itu alasannya itu menjelaskan rincian hal-hal yang dibicarakan dari tanaman lidah buaya. Untuk deskripsi manfaat itu ada di paragraf ke-5 dan 6. Itu alasannya menjelaskan manfaat lidah buaya. Ya. Baik, untuk selanjutnya, untuk isi yang dibicarakan dalam teks laporan hasil observasinya adalah menceritakan tentang pengertian lidah buaya, ciri fisik, serta manfaat dari tanaman lidah buaya.
Mungkin cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, tadi kelompok yang terakhir sudah presentasi, kelompoknya Akmal, presentasi mengenai laporan hasil observasi lidah buaya. Sudah benar ya hasil observasinya, hasil analisisnya sudah benar? Oke, ya strukturnya dan kaidah kebahasaannya sudah betul ya? Sudah, oke sudah betul. Kemudian untuk isi yang dibicarakan tadi apakah sudah benar? Sudah, ya oke. Baik anak-anak, kita merefleksi pembelajaran kita pada hari ini. Ya, hari ini kita belajar tentang apa tadi? Belajar tentang struktur, ya struktur teks laporan hasil observasi. Setelah struktur ada kaidah kebahasaan, ya oke. Setelah kaidah kebahasaan berarti ada isi yang dibicarakan dalam laporan hasil observasi, ya oke. Sekarang yang buah manggis dulu, coba ini Bu Ari tes dulu. Untuk yang strukturnya ada berapa yang buah manggis? Strukturnya ada 3 ya, apa saja? Pernyataan umum, deskripsi bagian, dan deskripsi manfaat. Oke, bagus sekali. Kemudian yang pernyataan umum ada di paragraf keberapa anak-anak? Ke-1 ya. Kemudian deskripsi bagian ada di paragraf keberapa? 2 dan 3. Oke, benar. Kemudian untuk deskripsi manfaat ada di paragraf keberapa? 4 dan 5 ya. Oke, bagus sekali. Kemudian untuk yang kaidah kebahasaannya ada berapa di situ? Untuk yang buah manggis ada kaidah kebahasaannya ada berapa? Ada 5. Oke, apa saja yang pertama? Verba apa? Iya. Oke. Kompleks ya. Frasa nomina. Oke, betul sekali ya. Selanjutnya pada laporan hasil observasi lidah buaya. Nah, lidah buaya pernyataan umum ada di paragraf berapa anak-anak? 1. Paragraf ke-1, benar. Kemudian untuk deskripsi bagian ada di paragraf keberapa? 2, 3, dan 4 ya. Deskripsi manfaat ada di paragraf keberapa? 5. Paragraf 5 dan 6 ya. Kemudian siapa yang bisa mengemukakan alasannya kenapa deskripsi manfaat itu ada di paragraf 5 dan 6? Siapa yang bisa? Saya. Oke, ya silakan Tio. Alasannya menjelaskan manfaat lidah buaya. Menjelaskan tentang manfaat lidah buaya. Oke, betul sekali. Selanjutnya ke kaidah kebahasaannya. Ada berapa kaidah kebahasaan lidah buaya? 5. Ada 5 juga. Siapa yang bisa menyebutkan? Iya, oke, silakan. Verba rasional. Iya, benar. Verba aktif. Verba aktif. Kalimat definisi. Iya. Kalimat simpleks atau kalimat kompleks. Dan frasa nomina. Frasa nomina. Oke, betul sekali ya. Kemudian isi yang dibicarakan pada laporan hasil observasi lidah buaya, siapa yang bisa? Iya, oke, silakan. Menceritakan tentang pengertian lidah buaya, ciri fisik serta manfaat dari tanaman lidah buaya. Oke, bagus sekali. Kasih tepuk tangan dulu buat teman-temannya. Ya. Oke, baik anak-anak. Jadi pada materi kali ini kita membahas tentang menganalisis isi, menganalisis struktur, dan menganalisis kaidah kebahasaannya. Oke, dari sini adakah yang ingin ditanyakan anak-anak terkait dengan materi kita pada hari ini? Ada yang ditanyakan? Tidak ada yang bertanya? Tidak ada. Oke, ya bagus sekali. Ya, baik anak-anak, sebelum kita mengakhiri pembelajaran, Ibu ingin dengar dari kalian untuk semangatnya dulu. Ya, saya minta tolong Tio untuk memimpin semangat buat teman-temannya. Silakan Tio. Semangat pagi. Siap pagi. SMK. Bisa. SMK. Iya. SMK.
dipimpin untuk berdoa. Silakan Ketua kelas. Sebelum mulai marilah kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih. Tetap semangat anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.